Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, berkabar baik kayak masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan kita juga nih, alangkah baiknya kita kenalan diri dulu. Mungkin ada semua di sini, ada yang belum kenal atau mungkin ada yang sudah kenal, tapi ibu belum tahu nih, belum kenal sama mereka di sini. Kita dari ibu dulu kali ya. Jadi perkenalkan, nama ibu Putri Alvina, kalian bisa panggil ibu Alvina. Ibu sebagai guru BK di sekolah ini. Mungkin dari sebelah kanan saya. Nama saya Haikal. Boleh lanjut. Perkenalkan, nama saya Cika. Perkenalkan nama saya Rita. Perkenalkan, nama saya Cinta. Perkenalkan nama saya Astrid. Perkenalkan, nama saya Rita. Oke. Ya. Tadi yang di sini, ibu ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan bimbingan kelompok. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini tentang motivasi belajar. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, ke kegiatannya, ibu mau jelasin dulu nih terkait program kita. Karena di BK itu ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi nanti ada semuanya bisa secara terbuka untuk menjelaskan hal-halnya mungkin, dan ada juga yang namanya asas kesukarelaan. Jadi nanti secara sukarela adik-adik bisa menceritakan dalam pengalaman yang tadi tentang teman-teman yang bisa kita berbagi pengalamannya tanpa adanya paksaan. Dan selanjutnya ada juga namanya asas kerahasiaan. Jadi segala informasi yang adik-adik keluarkan di sini yang kita ceritakan cuma kita saja yang tahu tanpa orang lain yang juga tahu. Dan estimasi waktu kita mungkin 1 kali 45 menit. Ya, jadi gimana? Sudah siap? Siap, Bu. Ya. Pertanyaan pertama kalian tentang sesuai topik kita nih tentang motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu adik-adik? Kalau boleh tahu, menurut pemahaman adik-adik aja. Boleh dari sebelah kanan saya? Jadi menurut saya Bu, itu motivasi belajar yang mana adalah sebuah hal yang terdapat pada dalam diri yang menjadikan kita meminati sesuatu mata pelajaran. Itu dalam berbagai macam faktor. Ada misalnya orang gurunya, ada yang dia benar-benar paham dengan mata pelajaran. Kalau menurut saya Bu, motivasi belajar itu adalah sesuatu hal entah itu dari dalam diri kita sendiri ataupun dorongan dari luar, entah itu lingkungan, keluarga maupun itu dari luar diri kita yang membuat kita tuh ingin mencapai sesuatu. Kalau dari saya Bu, motivasi ini adalah dorongan internal atau eksternal yang memicu seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Kalau menurut saya motivasi belajar itu adalah suatu hal yang membuat kita semangat untuk belajar. Kalau menurut saya Bu, motivasi belajar itu sesuatu yang mendorong seseorang untuk memulai atau mempertahankan untuk mencapai proses pembelajaran. Kalau menurut saya motivasi itu suatu dorongan atau alasan yang ada pada diri kita untuk melakukan kegiatan, entah itu belajar ataupun yang lain. Terkait motivasi belajar, adik-adik di sini pernah nggak sih ngerasa kalau aku nih biasa nih belajar terus, pernah nggak sih ngerasa kalau ada beberapa faktor yang bikin kita ngerasa kayak merasa belajar atau tentang kurangnya motivasi belajar? Ada yang mau cerita? Bu, boleh silahkan.
mungkin pengalaman yang saya rasakan dari aktivitas belajar itu pada saat di kelas Bu, misalkan pelajarannya ini terlalu sulit untuk saya tangkap dari materi yang diberikan dulu juga nggak bisa masuk di otak saya Bu. Terus terkadang juga kurang motivasi belajar saya itu jika pelajarannya tak masuk gurunya sih cuma dijelaskan tiba-tiba dikasih soal itu saya rasa kayak kurang rasa belajar dari dalam diri saya. Terkait cerita kurang motivasi belajar itu juga ini berbeda pengalaman sama dia sebelumnya. Jadi dulu waktu di sekolah juga itu pernah mengalami kurang motivasi belajar. Kayak kita merasa jenuh sama pembelajaran, terus terkait gurunya juga yang kurang inovatif dalam pembelajaran gitu ya. Itu mungkin terasa seperti itu kan ya. Benar. Tapi di sisi lain kita kan sebagai siswa ya, mungkin kita merasa jenuh, tapi di satu sisi kita juga harus tetap belajar, harus tetap bisa sampai lulus nih. Nah kalau menurut adik-adik sendiri, gimana sih biar kita tuh tetap ada motivasi dalam diri kita biar apa ya, kayak tetap belajar gitu, kayak aku harus belajar nih walaupun aku jenuh. Mungkin dari Elika mungkin hal yang membuat saya tetap termotivasi itu reward ya di akhir. Misalkan saya bisa nih mengerjakan ini atau bisa saya lulus tepat waktu, di akhir kan pasti ada reward saya yang diberikan dari orang tua ataupun dari saya sendiri, untuk diri saya sendiri. Hal itu yang membuat saya tetap termotivasi. Kalau menurut saya Bu, yang membuat saya termotivasi dalam belajar ini, dimana kalau saya lihat perjuangan orang tua saya mencari uang untuk membiayakan sekolah saya, di situ saya itu merasa kayak, oh saya harus bisa. Masa orang tua saya sudah berusaha, tapi saya tidak ada gitu semangat dalam belajarnya. Kalau saya termotivasi untuk belajar rakyat itu karena mungkin karena saya yang pengen kuliah jadi saya harus belajar dulu supaya saya bisa kuliah. Kalau saya Bu, yang membuat saya tetap termotivasi untuk belajar itu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada harapan. Tujuan saya sama seperti yang dikatakan Cinta, karena kalau ketika saya lulus, saya punya cita-cita Bu, saya mau kuliah di satu perguruan tinggi yang menurut saya tuh universitas top lah Bu. Terus yang kedua ada harapan orang tua saya yang menurut saya kelak bisa sukses pada cita-cita saya. Kalau menurut saya Bu, hal yang membuat saya tetap termotivasi dalam belajar itu sudah disebutkan juga oleh teman-teman. Yang pertama tujuan itu ya pengen berkuliah di universitas top di kota. Selanjutnya harapan orang tua dan terima kasih. Kalau menurut saya itu ada berbagai macam hal sih, mulai daripada rewardnya di akhir, dan juga harapan keluarga tadi, pengeluarannya itu yang bisa pertimbangan juga bagi saya untuk jadi motivasi saya bagian belajar. Jadi banyak sekali ya motivasi adik-adik ini tetap termotivasi dalam belajar, dari reward, terus tentang orang tua gitu ya, harapan adik-adik untuk bisa masuk ke universitas itu ibu apresiasi sekali adik-adik motivasi belajar yang cukup wow banget. Ibu speechless loh dengar ininya apa tanggapannya. Boleh dong tepuk tangan dulu. Oke. Dari kegiatan ini mungkin ada beberapa pesan dan kesan mungkin dari semuanya. Boleh dari Haika mungkin pesan dan kesannya. Mungkin kalau pesan-pesan yang saya dapat ada beberapa juga
mengenai beberapa motivasi teman-teman yang berbeda-beda, jadi bisa saling kenal satu sama lain. Jadi saya bisa mempertimbangkan kembali motivasi itu apakah bisa saya jadikan untuk motivasi saya sendiri gitu. Kalau dari saya kesan dan kesannya itu mungkin kesan dari itu saya terkesan di dalam bimbingan kelompok ini karena banyak sekali teman dari teman-teman yang bisa membantu saya dalam untuk memotivasi saya dalam belajar. Selanjutnya untuk kesannya semoga kita yang melakukan bimbingan kelompok ini dapat terus termotivasi. Kalau kesan dari saya, yang pertama kesannya Bu, dari bimbingan kelompok pada pagi hari ini, yang pertama menurut saya bimbingan kelompok ini sangat bermanfaat ya bagi saya, di mana kita tuh bisa saling sharing pengalaman seperti itu yang menambah wawasan kita. Terus yang kedua pesannya untuk teman-teman sekalian, jangan pernah patah semangat, mari kita belajar terus menerus, tingkatkan kualitas dalam diri supaya kita bisa mencapai masa depan yang cerah. Dari saya sendiri itu saya merasa terbantu juga karena berbagai pendapat dari teman-teman ini juga menambah wawasan saya sendiri terkait dengan motivasi belajar, sehingga kedepannya saya juga bisa mengangkat lebih giat lagi untuk belajar. Kalau menurut saya Bu, dari bimbingan ini saya dapat menambah wawasan baru atau informasi baru, dan mungkin saya dan teman-teman yang lain dapat meningkatkan motivasi kita sendiri. Pesan dari saya yang sama seperti yang belajar dari teman-teman lainnya, saya tertambah wawasannya dan motivasinya dari teman-teman yang lain untuk motivasi saya. Jadi ini sebenarnya kesimpulannya yang sebelum ini sudah cukup termotivasi. Tadi juga kita sudah sedikit cerita tentang pengalaman terkait dengan motivasi, tapi dari itu semua kita bisa menarik kesimpulan kalau tetap ada hal-hal yang membuat kita termotivasi, salah satunya dari luar, misalkan orang tua, bisa juga harapan kita untuk masuk ke perguruan tinggi lagi. Mungkin bimbingan kita cukup sekian. Ucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin semuanya di sini. Terima kasih dan semangat. Semoga apa yang adik-adik ciptakan bisa tercapai. Terus motivasi belajarnya juga bisa digunakan untuk belajar ke depannya seperti itu ya. Karena tadi kita sudah awali dengan doa, maka baiknya kita akhiri juga dengan doa. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa. Oke, berdoa selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.